In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan mengupas buku Halal Haram Bisnis Online. Baik, kita langsung membuka bagian muqaddimah. Seperti apakah metode yang digunakan oleh para asatidzah atau oleh para ulama ketika membahas masalah yang sifatnya kontemporer? Bagian dari akidah yang wajib kita yakini bahwa setelah Nabi SAW wafat, maka Allah tidak lagi menurunkan wahyunya. Sehingga begitu Nabi SAW wafat, sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Sehingga semua dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, telah terhenti dan tidak ada lagi tambahannya. Sementara itu, realita di kehidupan kita menunjukkan bahwasanya kasus itu selalu berkembang. Selalu muncul kejadian yang baru yang tidak ada di masa silam. Sehingga kasus di alam raya ini sifatnya tidak terbatas. Anda tentu setuju dengan ini, karena ini adalah realita dalam kehidupan. Semua orang tahu yang namanya kasus itu tidak terbatas. Kita tahu bahasanya di zaman Nabi SAW nggak ada HP. Di zaman Abu Bakar nggak ada orang pakai Facebook. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada orang yang jualan di marketplace. Dan berbagai macam fasilitas yang saat ini semarak di tengah manusia, namun tidak ada di zaman Nabi SAW. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dalil yang sifatnya terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Bagian inilah yang mau kita pecahkan. Karena dalam masalah ini ada sebagian orang yang punya pemahaman menyimpang. Terutama adalah orang-orang liberal yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang turun 14 abad silam, hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW sudah tidak lagi relevan untuk menjawab perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi atau dilakukan revitalisasi atau istilah-istilah yang mereka buat agar bisa menghasilkan Islam yang sesuai dengan kondisi zaman. Apa yang dinyatakan oleh kaum liberal ternyata telah dibantah oleh para ulama kaum muslimin. Apa yang dinyatakan oleh orang liberal sebenarnya berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil. Lalu mereka menyalahkan dalil. Di tangan para ulama Ahlussunnah, aturan yang Allah sediakan dalam Al-Quran dan Sunnah bisa menjawab semua kasus yang berkembang di masyarakat. Namun sayang, mengingat orang-orang liberal ini tidak belajar Islam dari para ulama, tapi mereka belajar dari orang-orang kafir, sehingga mereka tetap bertahan dalam posisi kerdil dalam memahami dalil. Sehingga mereka tidak mau menerima pernyataan dan keterangan dari ulama. Kemudian terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam wahyu Allah bisa menjawab semua masalah. Di antaranya Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Aku turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Tolong Anda garis bawahi kalimat kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa yang dimaksud segala sesuatu di sini? Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah jadikan Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana dalam ayat di surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, jika orang menganggap bahwasanya wahyu sudah tidak lagi relevan dan hanya cocok untuk diterapkan di zaman Nabi SAW, berarti itu sama halnya dia
menganggap bahasanya wahyu itu telah gagal untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang ketiga, Allah Maha tahu dengan detail semua perbuatan hambanya, karena Dia mengetahui dan meliputi semua yang terjadi di alam raya ini. Allah Ta'ala berfirman, ala innahu bikulli syai'im muhit. Ketahuilah bahasanya Allah Ta'ala Maha meliputi segala sesuatu, meliputi ilmunya, meliputi kekuasaannya, sehingga tidak ada yang keluar dari ilmu Allah dan tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Semua telah Allah ketahui. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi. Dan Dia tahu bagaimana yang belum terjadi itu ketika berproses akan terjadi. Baik, poin yang keempat, Allah tidak lupa. Artinya ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Nabi SAW, Allah tidak lupa akan adanya berbagai perubahan dalam kehidupan hambanya. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya, bahwasanya Rabbmu tidak lupa. Allah tidak lupa ketika ayat ini diturunkan, kelak akan ada teknologi informasi, termasuk diantaranya adalah jual beli online. Yang kelima, semua sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjerumuskan manusia ke dalam neraka telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga enggak ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas masalah muamalah terkait harta. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana yang dibolehkan dan bagian mana yang dilarang untuk diambil, termasuk halal haram bisnis online. Sehingga mengenal halal haram masalah ini hakikatnya adalah mengenal batasan agar kita bisa selamat di akhirat. Wallahu ta'ala alam.